Nah, Bapemperda ini adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi semua proses ya tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah itu harus melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Itu khusus dibahas di sana. Perda tentang pelindungan anak, ya pelindungan perempuan dan anak misalnya. Nah, kita tahu saat ini kan kekerasan terhadap perempuan ya terhadap anak itu saat ini sangat meningkat ya Pak ya. memprihatinkan gitu kan. Kasus. Saya fokus kepada menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya di masa jabatan saat ini. Karena ini bagian dari amanah yang memang harus saya pertanggungjawabkan gitu kan. Halo sahabat Rupa, di sesi podcast kali ini kita bersama Bapak Sanusi SHMH. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Bapak Sanusi SHMH ini merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang berasal dari Dapil Mandau. Betul Bapak? Dapil Kecamatan Batu Selapan. Oke, Kecamatan Batu Selapan ya. Ternyata saya salah Bapak. Oke, baik Bapak. Jadi kita di Rupa ini Pak merupakan ruang parlemen. Ruang parlemen ini kita bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol begitu. Tujuannya supaya bisa mendekatkan diri nih dengan masyarakat dengan platform yang berbeda. Nah, kita pengen tahu dulu nih Pak, background Bapak dari bagaimana sih cerita masa kecil Bapak, lalu jenjang pendidikan Bapak. Terus kita juga pengen tahu nih memang sebenarnya cita-cita Bapak emang pengen jadi anggota dewan apa gimana? Soalnya kita tahu sebelumnya Bapak juga bekerja di perusahaan swasta gitu ya Pak ya. Terus tiba-tiba juga Bapak berkecimpung nih di dunia politik gitu. Emang sih kita tahu Bapak juga aktif di organisasi juga ya Pak ya. Gimana sih Pak ceritanya nih, boleh diceritain sama sahabat Rupa? Iya, terima kasih. Namanya siapa? Tika Bapak. Saya belum perkenalan ya Pak. Maaf nih Pak. Mbak Tika terima kasih ya sudah mengundang saya di Sahabat Rupa. Ya, Rupa apa tadi? Ruang parlemen. Iya. Para sahabat semua, saya sekarang berada di ruang parlemen ya di DPRD Kabupaten Bengkalis. Tadi Mbak Tika menanyakan tentang masa kecil. Ya, masa kecil saya tidak jauh beda dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Sahabat-sahabat yang lain. Masa kecil ya biasa sih sebenarnya ya. Berada di lingkungan yang ya tidak jauh beda dengan apa yang mungkin Mbak Tika pernah rasakan gitu. Tapi kalau saya bertanya apakah punya cita-cita di masuk di parlemen, di politik, ini kan sebenarnya seperti mengalir saja. Ya, saya menikmati saja apa yang selama ini hadir dalam kehidupan saya gitu. Memang secara background ya, saya aktif dulu di perusahaan swasta gitu kan. Lebih kurang 23 tahun ya bekerja lama di juga Pak ya. Swasta ya dulu. Ketika setelah selesai pendidikan SLTA di Rokan Hilir ya, kita coba untuk mengadu nasib ke Pekanbaru ya, kemudian langsung bekerja dengan bermodalkan ijazah SMA pada waktu itu. Alhamdulillah Allah mudahkan ya untuk bisa diterima di perusahaan perkebunan ya, perkebunan waktu itu. Di salah satu sebab perkebunan di Bina Fitri Jaya. Ya. 3 tahun di sana. Kemudian di perusahaan migas rasanya tertantang juga nih ya saya untuk bisa berkontribusi ya untuk bekerja di dunia kerja. Alhamdulillah diterima di Caltex pada waktu itu. Lebih kurang 20 tahun ya, 20 tahun. Di tahun setelah reformasi tahun 2000 ya, tahun 2000 ya, disitulah mulai saya mencoba untuk
berpartisipasi dengan teman-teman di dunia kancah politik ya, di kancah politik. Saya waktu itu memang sudah menjadi kader Partai Keadilan waktu itu ya, Partai Keadilan, kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Udah lama juga ya Pak ya. Jadi anggota biasa lah gitu kan, jadi anggota biasa. Mungkin karena aktif di beberapa momen-momen di partai, diberi amanah sebagai pengurus partai ya, dari pengurus anak ranting waktu itu kan, ranting, kemudian pengurus ranting kecamatan, bahkan sampai hari ini ya, sebagai sekretaris DPD PKS Kabupaten Bengkalis. Ya. Di 2019 kebetulan pada waktu itu saya diberikan tawaran untuk bakal calon anggota DPRD Kota Bengkalis. Ya sudah, saya nikmati aja. Gitu kan. Berusaha gitu ya Pak ya. Nikmati saja. Memang waktu itu saya bekerja di Chevron ya. Oh masih kerja ya Pak ya waktu itu dan diberikan ruang untuk mengambil LWOP namanya, Leave Without Pay ya, cuti tanpa upah. Oh gitu. Ya. Berapa lama Pak kira-kira? 2,5 tahun lah, 2,5 tahun. Lumayan ya Pak ya. Makanya berubah dari Chevron ke Pertamina, ya saat ini masih dalam proses lah ya. Iya. Dalam proses ini ya, proses negosiasi lah. Bagaimana status saya nanti di Pertamina ke depannya. Oh berarti sekarang masih dalam status yang tadi Bapak sebutkan ya, itu. Jadi sekarang di Pertamina memang karena saya masih di sini, tentu kan kita tidak boleh berkontrak ya, dengan Pertamina. Tapi proses ketika setelah selesai di DPRD, serasa punya ruang lah untuk bisa didiskusikan kembali dengan Pertamina Hulu Rokan gitu. Meskipun di situ jajarannya udah beda gitu apa gimana Pak? Sebenarnya orang-orangnya sama sih, cuman beda manajemen. Manajemennya kan? Pak ya. Cuman peraturan yang tadi Bapak sebutkan itu masih berlaku gitu? Peraturannya enggak. Soalnya di BUMN itu kan diatur di Undang-Undang MD 3 ya, bahwa anggota DPRD itu tidak dibolehkan ya, pertama karyawan BUMN itu kan tidak dibolehkan pertama jadi advokat atau pengacara, jadi hakim, negeri sipil, dan juga sebagai anggota DPRD atau anggota DPR. Itu memang dalam aturannya memang tidak dibolehkan gitu. Makanya status saya saat ini ya, saya lepas dari bagian daripada hubungan hukum antara Pertamina dengan DPRD. Tapi setelah saya selesai tentu kan ini perlu ada komunikasi lebih lanjut lah. Gitu. Baik Bapak. Kita tahu juga nih Bapak merupakan orang yang aktif bergaul dan suka berorganisasi. Nah, yang kita ketahui juga nih Bapak merupakan ketua dari Ika Rohil Duri Pak ya. Ya. Ika Rohil Duri itu Ikrohil. Ikrohil Ikrohil gitu ya, bukan pakai A-nya loh Pak ya. Itu ikatan keluarga. Emang Bapak berasal dari Rokan Hilir gitu, memang asli sana gitu Pak ya. Jadi saya dilahirkan di Kubu ya. Kubu ini kan dulu telah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, kan Rokan Hilir berdiri sendiri sebagai kabupaten pecahan dari Kabupaten Bengkalis. Ya, dulunya ya masuk Kabupaten Bengkalis gitu kan. Jadi rata-rata yang masyarakat yang dulu tinggal di Rohil dan dia menjadi bermestautin di Duri itu, ya itu cukup ramai sekali gitu kan, termasuk saya gitu kan. Walaupun saya hijrahnya dari Rokan Hilir ke Duri itu sekitar tahun tahun 94 ya, 94, 95, tapi menetapnya tahun 2000 kan. Ya, tapi keluarga kami tuh sangat banyak sekali di Duri, keluarga di Rokan Hilir. Gitu. Makanya ketika organisasi ini teraktif, saya diberi keamanan untuk sebagai ketua Ikrohil. Sudah 2 periode ya. Lama ya Pak ya? 7 tahun ya. 7 tahun? 6 tahun lebih 7 tahun lah. Oh, 1 periode berarti? 5 tahun. Oh gitu. Itu. Alhamdulillah masih eksis. Iya Pak ya. Masih banyak ini ya Pak ya, program-program yang harus dilaksanakan lagi ya Pak.
Oke Bapak, jadi teman-teman sahabat Rupa, Bapak Sanusi ini juga merupakan ketua dari Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkalis. Mungkin dari sebagian sahabat Rupa belum tahu nih Pak, Bapemperda ini apa sih, boleh nggak Pak dijelaskan dikit sama sahabat Rupa? Sahabat Rupa, sore hari yang berbahagia ya. Ini mungkin masuk ke tema yang sangat inilah ya. Iya. Jadi kebetulan saya setelah dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bengkalis, kemudian kami diberikan amanah melalui alat kelengkapan Dewan ya, AKD DPRD sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dulu namanya bukan Bapemperda, kalau nggak salah Balek ya. Banlek Iya, ya. Banlek, Badan Legislatif ya, atau Badan Legislasi. Jadi sekarang berubah namanya Bapemperda. Itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Nah, Bapemperda ini adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Di semua proses ya, tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah itu harus melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Itu khusus dibahas di sana ya, di Bapemperda ini. Untuk lebih spesifik gitu ya, apa saja yang kita lakukan ya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku ya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang produk hukum ya, tentang bentukan produk hukum ya, itu juga diatur semua tentang tahapan-tahapan dan proses berkenaan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Begitu Bapak. Lalu Pak, mungkin nih teman-teman juga pengen tahu nih Pak, bagaimana sih proses dari penetapan Ranperda itu sehingga dia bisa masuk nih di dalam daftar prolegda yang harus dibahas? Ya. Kalau dalam tahapan pembahasan ini, itu biasanya kita akan bentuk pansus. Ya. Pansus disebut dengan panitia khusus, ya, bukan pantas susu ya, panitia khusus. Ya. Ini diambil dari utusan dari masing-masing fraksi. Ya. Biasanya kita di DPRD satu kali pansus itu ada 3 Ranperda, ya, 3 Ranperda yang kita bahas secara bersama dan dalam tahapan pembahasan di pansus inilah kita mendapatkan banyak masukan-masukan ya dari beberapa pihak ya, tentu yang berkaitan dengan Ranperda yang akan kita rumuskan gitu ya, kita jadikan peraturan daerah. Oke, jadi saya kemarin juga sempat mengikuti sedikit nih Pak dari pansus P2A. Nah itu juga kayaknya emang panjang gitu ya Pak prosesnya sampai pada akhirnya dia disahkan terus. Tapi Pak dari perda tersebut pasti sebelumnya kayak ada punya masalah gitu. Jadi ada suatu masalah sehingga diperlukannya suatu peraturan gitu nggak sih Pak? Iya. Kalau yang dari kasus sebelumnya yang di P2A sih yang saya tahu, apakah yang selain itu memang harus ada satu kasus apa gimana Pak? Enggak, sebenarnya Enggak harus ya? Enggak. Jadi sebenarnya perda itu lahir kan Untuk kebutuhan apa ya azas kepatutan lah ya. Kira-kira patut enggak perda ini kita rancang gitu, kita jadikan sebagai peraturan daerah yang memang kebutuhan real masyarakat, kemanfaatan langsung lah gitu. Contoh misalnya perda tentang pelindungan anak, ya, pelindungan perempuan dan anak misalnya. Nah kita tahu saat ini kan kekerasan terhadap perempuan, ya, terhadap anak itu saat ini sangat meningkat ya Pak ya, memprihatinkan gitu kan kasusnya. Beberapa kasus. Nah ini kan salah satu contoh nih gitu. Iya, contoh. Kira kalau perda ini kita rumuskan, kita buat gitu kan menjadi peraturan daerah, kira-kira apa yang bisa kita ambil manfaatnya untuk masyarakat dari perda ini gitu. Kalau misalnya di aturan yang lebih tinggi ya, di peraturan pemerintah sudah diatur, kemudian di ini selasa kita lihat dulu gitu kan. Rasanya nggak perlu dia ada di perda karena cukup saja di peraturan pemerintah. Tapi kalau secara spesifik memang belum diatur oleh
peraturan pemerintah gitu kan, baik itu udah dari peraturan menteri, ya udah ini perda inilah yang diatur dia secara spesifik gitu. Bagaimana perempuan dan anak ini benar-benar dilindungi haknya gitu. Itu salah satu contoh. Contoh gitu. ya Pak ya. Kemudian ada pada perda yang sangat menjadi perhatian khusus adalah perda investasi. Karena perda investasi ini perda yang bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah yang berkenaan dengan berkenaan dengan pendapatan asli daerah. Itu. Baik, begitu. Contoh misalnya saat ini kita sedang menggodok penyertaan modal ya dengan Bumi Siap Pusako. Ini kan sangat memiliki nilai ya bagi pemerintah daerah. Bagaimana dengan kita penyertaan modal ya, kemudian pemanfaatan anggaran yang kita masukkan, kita investasikan gitu sesuai dengan kajian lah tentunya kan, analisa investasinya sudah ini menguntungkan gitu. Kenapa tidak gitu kan? Karena ini sangat bermanfaat sekali kalau kita kelola dengan baik gitu kita ini kan. Itu salah satu contoh. Jadi asasnya adalah azas kepatutan dan kemudian azas manfaatnya untuk kemaslahatan banyak gitu. Ini salah satu rohnya lah ya. Jadi sehingga perda itu tidak dia lahir ujub-ujub ya udah gitu kan. Koleksi aja gitu ya Pak ya. Gitu. Itu mungkin Tika. Sebelumnya gimana Pak pengalaman Bapak menjadi ketua Bampeperda sampai dengan hari ini? Itu kan banyak tuh Pak, berapa perda yang sudah disahkan. Terus sampai hari ini juga ada pansus yang sedang berjalan. Itu gimana Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Memang waktu pembahasan di awal itu ya kan yang diusulkan dari pemerintah daerah termasuk inisiatif itu memang tidak semua perda yang diajukan itu kita terima ya. Oh, kita, gitu ya Pak ya. proses. Harus disaring dulu ya Pak. Iya disaring dulu kita tanyain dulu. Itu kan ada rapat dengan pihak terkait ya, dengan OPD terkait, kemudian juga ada bagian hukum ya, dan inspektorat gitu kan dan lain sebagainya. Kita undang dan kita pertanyakan langsung ini perda ini dirancang untuk apa gitu. Jadi kita sangat selektif sekali. Kalau perdanya yang tidak bisa, ketika kita tanyakan asas kemanfaatannya untuk apa, ya udah kita punya hak untuk tidak melanjutkan pembahasannya. Nah kalau misalnya mereka bisa memberikan alasan yang kuat, ya kan bahwa perda ini sangat penting ya, kita akan setujui gitu. Gitu ya. Kita akan proses dan, gitu Pak ya. Itu kan ada beberapa tim ya dari kawan-kawan dari Perda mempertanyakan hal itu, bukan hanya saya gitu. Saya kan cuma membuka ruang diskusi saja ya dengan OPD terkait. Oke Bapak. Mungkin kita rasa ini untuk garis besar Bampeperda mungkin teman-teman sahabat Rupa udah sedikit paham lah gitu Pak ya. Karena kan kalau memang dijabarkan bener-bener kayaknya panjang ya sekali, Pak ya. Iya. Dari ulasan umum aja tadi kayaknya udah panjang nih prosesnya dari ini gitu Pak ya. Sampai pada akhirnya Ranperda itu disahkan menjadi sebuah perda aturan daerah. Nah ini nih Pak pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu mungkin nih Pak ya. Kita pengen nanya ini gimana sih Pak langkah Bapak selanjutnya dalam bidang politik nih menuju pemilu 2024. Boleh gak sih tahu ini nih sedikit spill gitu Pak. Apa sih gimana sih 2024 sebentar lagi soalnya nih Pak ya. Ini udah bulan berapa? Langkah politik itu sebenarnya masih dinamis ya, bisa berubah-ubah kan. Jadi kalau bagi saya sih sebenarnya bahwa enjoy saja. Saya fokus kepada menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya di masa jabatan saat ini. Karena ini bagian dari amanah yang memang harus saya pertanggungjawabkan gitu kan. Kalau langkah ke depannya nanti kita lihatlah. Kan gitu, Pak, kita lihat kalau masyarakat misalnya kan masih memberikan kepercayaan gitu ya kenapa tidak.
dalam bahasa ininya why not gitu. Iya, ya kan Pak. Ya, nanti kan itu kan butuh waktu untuk ini karena waktunya juga masih lama kan, masih 1,5 tahun. Jadi kalau misalnya saat ini saya ujuk-ujuk punya rencana ke depan, sekarang aja belum selesai gitu kan. Misalnya tidak etis juga gitu kan saya bagian itu. Tapi paling tidak peluang itu kita punya peluang yang sama ya. Baik itu yang mungkin ya incumbent, kemudian kawan-kawan juga yang ingin mencoba di 2024 ini di ranah ini ya kita juga enjoy saja gitu, silakan tidak ada masalah ya. Mendukung juga ya Pak mendukung ya. sekali gitu. Sekarang fokus apa yang ada di depan mata dulu. Ya, karena saya rasa fokus dengan keadaan sekarang itu rasanya sangat penting sekali ya, karena capaian-capaian yang roh perjuangan lah ya, itu memang kan kita berbeda-beda kan, berbeda gitu. Kalau saya memang fokus di 2024 ini menyelesaikan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPRD gitu, dan sesuai dengan saat ini saya di Komisi 1 ya, sesuai dengan fokus kepada program kerja kita ya. Komisi 1 itu beberapa program kerja yang ke depan itu memang banyak sekali. Masih banyak ya Pak ya. Banyak sekali yang mau kita tuntaskan gitu. Maka kita harus fokus, dan kawan-kawan yang lain mungkin sepakat lah ya. Ya, sepakat kita sama-sama berjuang gitu kan sampai 2024 ini. Hingga tetes terakhir lah pokoknya, hingga masa-masa terakhir lah pokoknya gitu ya Pak ya. Jadi kan Pak kan banyak juga nih isu-isu dari kaula-kaula muda nih Pak yang pengen gabung di pemilu 2024. Bapak ada nggak sih Pak sedikit motivasi? Trik ya boleh lah kalau mau tips and trick ataupun motivasi buat teman-teman nih yang pengen gabung di pemilu 2024 nih Pak. Boleh nggak Pak disampaikan dikit Pak? Boleh sekali berbagi pengalaman lah ya. Bagi pengalaman ini sedikit diberikan sharing informasi pada sahabat-sahabat semua. Saya rasa punya peluang yang sama ya, dan sangat terbuka sekali, dan saya boleh katakan politik ini dinamis gitu kan. Dan setiap warga negara ya dia punya hak yang sama ya untuk dia berserikat, berkumpul bersama, itu diatur dalam undang-undang. Sepanjang dia memenuhi syarat dan ketentuan, saya silakan saja para kaum muda ya, para kaum tua sebagainya. Nah, mungkin bagi kalangan milenial ya, yang kalangan muda yang kami lihat di parlemen ini hanya persentase sangat kecil sekali ya. Kecil sekali ya kalangan muda lah, yang kalangan milenial gitu. Saya rasa sudah saatnya ya. Sudah saatnya Pak ya. Kalangan milenial ini terjun ke dunia politik dan bisa-bisa memberikan warna baru. Gitu warna sahabat baru. Rupa. Ya jangan lupa. Termasuk Atika sendiri ya. Pak. Ya gitu, Mbak Atika. Jadi peluangnya sama. Sama ya Pak. Yang penting itu bagaimana, saya rasa semua keinginan itu kita sepakat lah, semua keinginan itu pasti punya proses ya kan. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba ujuk-ujuk dia bisa gitu. Dan proses itu penting bagi kalangan muda menurut saya. Saya terjun di dunia politik itu sebenarnya dulu dari SMA ya. Cuma waktu itu kan waktu zaman Orde Baru ya. Cuman tidak praktis kan. Itu kan hanya 3 partai pada waktu itu kan. Hanya buat 3 partai. Kemudian kita aktif gitu salah satu partai. Terjun praktisnya setelah tamat SMA, kemudian reformasi, banyak partai, dan kita bisa memilih gitu. Dan para kalangan muda silakan saja ya dipilih yang cocok ya, yang pas lah gitu kan. Karena garis partai itu punya roh perjuangan gitu kan, punya roh perjuangan. Dan kebetulan saya pada waktu itu saya lihat ada partai keadilan, kemudian berubah dari Partai Keadilan Sejahtera tempat berlabuh saya, maka saya konsentrasinya ke sana gitu. Dan mengikuti apa yang menjadi roh perjuangan partai, yang garis besar partai gitu kan. Dan istiqomah dan konsisten. Iya, gitu kan. itu yang penting ya Pak ya. Dan tentu harus berbuat lah. Ya kan, jangan ujuk-ujuk tiba muncul gitu kan. Karena semuanya proses. Ya, proses itu saya rasa kalau muda
mulailah dari sekarang gitu kan. Kalau misalnya 2024 masih ada setahun setengah lagi, ya udah silakan. Harus dimulai gitu ya Pak. Mulai, Kapan ya. lagi kalau nggak sekarang Pak ya. Soalnya kesempatan nih dibuka lebar Buka nih lebar, silakan. buat siapa aja gitu Pak ya. Bahkan kami dari Partai Keadilan Sejahtera ya memberikan ruang 30% ya untuk milenial. Milenial. Ya. Kita saring untuk milenial tuh silakan gitu kan. Dengan potensi yang ada. Iya. Terbuka Ya Pak ya, terbuka karena lebar kan ruang kita itu. butuh juga nih dari kawalan muda, juga yang sudah profesional ya kan Pak, biar ada pembaurnya lah gitu Ya. kan Pak. Kita tahu juga sekarang nih ya ngerti-ngerti kan sekarang nih yang muda juga yang berkarya gitu. Iya, yang muda berkarya. Yang muda betul. berkarya. Mana tahu nih yang generasi yang udah profesional nih juga semakin Iya. muda, semakin semangat gitu karena Iya, bareng-bareng betul. kan Pak. Bisa Oke. saja. Jadi ketika berbicara tentang politik gitu kan, kalangan muda jangan Jangan minder, gitu lah Pak ya kan. Silakan aja ada buka ruang publik diskusi gitu kan untuk ya berbicara tentang politik lah gitu kan. Karena pemuda yang produktif itulah pemuda yang memang dia punya kreasi. Ya, Iya. kreasi. Ini nih buat sahabat rupa nih, kita udah dapet satu tips and trick nih dari Pak Sanusi nih, bahwa kesempatan itu terbuka lebar, silahkan berkarya dan bergerak gitu. Betul intinya sekali. Pak ya. Oke. Mana tahu nih bisa gabung nih dengan Pak Sanusi buat membahas nih ranperda selanjutnya. Iya, Nah itu boleh. kita mana tahu ya Pak ya. Iya. Nah ke depannya. Baik sahabat rupa, mungkin sampai di sini dulu nih Pak bincang-bincang Boleh, kita. Mungkin akan bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya gitu Pak ya. Oke, Mbak Tika. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dari akun ini. Dan jangan lupa pantengin terus podcast-podcast kita selanjutnya. Bapak juga ya Pak, boleh ya Oke. Pak subscribe. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.